Pernah lewat Semarang belakangan ini? Kalau iya, pasti ngerasain kan macetnya itu loh, kayak nggak ada ujungnya. Tapi, ini bukan macet biasa pas jam pulang kantor. Di balik antrian panjang mobil yang stuck ini, ada sebuah cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang perjuangan sebuah kota melawan alam. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Coba bayangin deh, antrean mobil dan truk itu bisa sampai 5 kilometer. Iya, beneran, 5 kilo. Ini bukan kejadian sekali dua kali, tapi udah jadi pemandangan sehari-hari buat siapa aja yang lewat jalur Pantura Kaligawe. Truk-truk gede, mobil pribadi, semuanya kejebak nggak bisa gerak. Dan ini bukan cuma soal angka loh, ini soal frustrasi beneran. Dengerin aja curhatan salah satu pengemudi yang kejebak di sana, katanya macetnya sering banget. Dan gara-gara penyempitan jalannya jadi cuma satu lajur. Kebayangkan gimana rasanya? Dan ini keluhan ribuan orang setiap hari. Nah, pusat dari semua kekacauan ini ada di Jalan Pantura Kaligawe, Semarang. Jalur ini tuh urat nadi jalur logistik nasional yang penting banget. Tapi ya itu, sekarang kondisinya lagi tersumbat. Pertanyaannya, ada apa sih sebenarnya? Jadi, macet ini tuh cuma gejalanya aja. Penyebabnya jauh lebih besar dari sekedar perbaikan jalan biasa. Ini adalah usaha raksasa dari kota Semarang untuk melawan ancaman air yang datang terus-terusan. Ini perang melawan laut. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Puzzle pertamanya, proyek yang paling kelihatan sekarang ini adalah peninggian jalan Kaligawe. Iya, jalannya literally diangkat biar lebih tinggi dari air. Nih, detailnya gini. Tujuannya adalah naikin jalan sampai 1 meter di sepanjang 1,8 kilometer. Dan ada target yang mepet banget. Bagian paling krusial sepanjang 700 meter itu harus udah bisa dilewatin sebelum puncak arus mudik lebaran. Benar-benar kejar-kejaran sama waktu. Terus kenapa sih repot-repot tinggiin jalan sampai segitunya? Jawabannya simple tapi juga serem. Karena Semarang ini lagi perang melawan banjirop, alias banjir karena pasang air laut yang udah jadi masalah menahun. Jadi ceritanya, udah bertahun-tahun rob dan luapan sungai itu ngerusak infrastruktur dan bikin jalur Pantura ini lumpuh total. Jalannya hancur, pengiriman barang mandek, ekonomi keganggu. Jadi, peninggian jalan ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Tapi kalau Anda mikir proyek peninggian jalan ini udah gede, tunggu dulu. Itu baru pemanasannya aja. Ada sesuatu yang jauh lebih ambisius lagi yang lagi dibangun barengan, agak tersembunyi di lepas pantai. Nah, ini dia bagian kedua ceritanya. Jalan tol Semarang-Demak. Ini bukan sekedar jalan tol biasa. Ini adalah sebuah mahakarya engineering yang fungsinya double, yaitu sebagai jalan tol sekaligus tanggul laut raksasa. Dan soal biaya, siap-siap kaget. Proyek ini nilainya 10,9 triliun rupiah. Gila kan? Angka sebesar ini nunjukin kalau pemerintah serius banget buat ngatasin masalah banjir dan konektivitas di wilayah ini. Ini investasi buat masa depan. Gimana caranya jalan tol bisa jadi benteng laut? Gini nih cara kerjanya. Hampir 7 kilometer dari jalan tol ini dibangun di atas laut. Strukturnya didesain khusus buat nahan ombak pasang, jadi bisa melindungi daratan di belakangnya dari hantaman rob. Keren kan? Nah, sekarang jadi kebayangkan kenapa macetnya bisa separah itu. Jadi ada dua proyek konstruksi raksasa yang jalan barengan di lokasi yang berdekatan. Satunya solusi buat masalah lokal jangka pendek, satunya lagi solusi regional jangka panjang. Dua-duanya bertemu di Kaligawe dan iya, hasilnya macet total. Ini membawa kita ke inti persoalannya. Ini adalah dilema klasik yang sering dihadapi kota-kota besar. Harus rela menderita dan terganggu sekarang demi masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Ada pengamat transportasi yang bilang ini tuh kayak buah si malakama. Tahu kan? Kalau nggak dibangun kota lumpuh karena banjir, tapi pas dibangun, kotanya lumpuh karena macet. Benar-benar pilihan yang sulit untuk sementara waktu. Terus pertanyaan pentingnya, sampai kapan nih kita harus sabar? Timeline ini kasih sedikit gambaran. Ada target kritis sebelum lebaran supaya arus mudik lancar. Setelah itu, proyeknya lanjut lagi. Tapi solusi utamanya si jalan tol Tanggul Laut itu baru ditargetkan kelar April 2027. Masih lumayan lama ya. Nah ini nih pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita semua. Dari supir truk sampai para perencana kota. Apakah pengorbanan setiap hari ini sepadan dengan hasilnya nanti? Coba kita lihat visinya. Oke, sekarang coba kita intip tujuan akhirnya. Sebenarnya Semarang lagi mau bangun apa sih di balik semua debu dan macet ini? Apa sih visi besarnya?
Jadi, big picture-nya apa? Proyek ini diharapkan jadi solusi permanen buat masalah rob, melindungi ribuan hektar tanah dan ratusan ribu warga. Tujuannya memastikan jalur logistik utama Indonesia ini lancar jaya. Oh, dan bahkan ada rencana bikin rest area yang unik dengan pemandangan langsung ke laut. Seperti kata Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono, ini bukan cuma proyek infrastruktur lokal. Ini adalah sebuah statement tentang masa depan Indonesia yang lebih tangguh sama bencana dan lebih efisien. Jadi, ini proyek kepentingan nasional. Nah, di saat Semarang jor-joran pakai beton dan aspal, ada satu pertanyaan menarik sebagai penutup. Beberapa ahli transportasi justru berpendapat solusi paling jitu untuk masalah logistik dan macet di Pantura buat jangka panjang mungkin bukan memperlebar jalan, tapi membangun kembali jalur kereta api. Sebuah ide yang menarik buat dipikirkan kan? Gimana ya kalau beban logistik itu pindah dari jalan raya ke rel?